Puluhan pekerja pribumi dipaksa bekerja dalam kondisi yang mengerikan. Kelaparan, kelelahan, dan penyiksaan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Banyak yang mati, tubuh mereka dibiarkan membusuk di sekitar alas roban, atau bahkan dikubur di bawah pondasi jalan itu sendiri. Di alas roban, banyak cerita-cerita mistis yang dialami oleh para pengendara mobil maupun motor. Hai teman kisah, apa kabar? Gua doakan, semoga kalian selalu bahagia. Kali ini gua akan membahas sebuah tempat yang terkenal akan keangkerannya, yaitu Alas Roban. Alas Roban bukan hanya sekadar hutan belantara, tetapi juga menyimpan sejarah kelam, mitos yang menakutkan, dan kisah-kisah mistis yang sudah lama menghantui para pelintasnya. Teman kisah, mari kita telusuri asal-usul dan misteri yang menyelimuti tempat ini secara lebih mendalam dan mendetail. Alas Roban termasuk kawasan hutan belantara. Kawasan Alas Roban terhitung mulai perbatasan antara Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Batang yang saat ini telah menjadi kota Pekalongan. Kawasan Alas Roban dibuka Ki Baurekso yang merupakan utusan dari Sultan Agung Mataram pada tahun 1602. Waktu itu sedang terjadi perselisihan antara VOC dan Mataram. Hingga akhirnya Sultan Agung bermaksud menggempur VOC. Lantaran pasukan yang ikut dalam pertempuran tersebut banyak yang berasal dari luar Jawa. Maka Sultan Agung membuka Alas Roban untuk dijadikan tempat pendirian beberapa pos demi mendukung persediaan logistik. Pembukaan hutan dimaksudkan untuk lahan tanam berbagai macam sumber makanan. Di masa Gubernur Jenderal ke-36 Hindia Belanda, Herman Willem Daendels, membangun Jalan Raya Pantura. Daendels menjabat sekitar tahun 1808 sampai 1811. Pembangunan jalan di Alas Roban sebagai dampak pertambahan penduduk di wilayah Jawa Tengah bagian utara. Jalur di Alas Roban ini dikenal juga dengan sebutan The Grote Postweg. Pembuatan jalan di masa pemerintahan Gubernur Daendels melibatkan banyak rakyat pribumi untuk melakukan kerja rodi. Selama pelaksanaan kerja rodi yang tak manusiawi, banyak jatuh korban jiwa. Di zaman itu, Alas Roban juga menjadi tempat membuang mayat akibat korban jiwa dari kerja rodi. Tak heran, suasana di Alas Roban terkenal angker. Di masa selanjutnya, Alas Roban juga menjadi pembuangan korban Petrus. Kejadian itu berlangsung sekitar 1980. Tak heran, Alas Roban seolah kental dengan kesan mistik dan angker. Seperti yang sudah banyak diketahui, Alas Roban bukan sekadar hutan biasa. Jalur ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Nusantara, menjadi penghubung perdagangan penting antara pesisir utara dengan wilayah kerajaan di pedalaman. Namun, hutan ini tidak pernah benar-benar aman. Pada masa lalu, Alas Roban dipenuhi oleh para penyamun dan begal yang tak segan-segan menghabisi nyawa para pedagang yang melintas. Darah seringkali tertumpah di tanah hutan ini, meninggalkan jejak sejarah yang kelam. Bencana terbesar terjadi pada abad ke-18, saat Gubernur Jenderal Daendels membangun Jalan Raya Pos. Puluhan ribu pekerja pribumi dipaksa bekerja dalam kondisi yang mengerikan. Kelaparan, kelelahan, dan penyiksaan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Banyak yang mati, tubuh mereka dibiarkan membusuk di sekitar Alas Roban, atau bahkan dikubur di bawah pondasi jalan itu sendiri. Itulah sebabnya, beberapa orang percaya bahwa jalur ini bukan hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga oleh arwah-arwah gentayangan yang tidak bisa beristirahat dengan tenang. Banyak cerita berkembang tentang keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata yang menjaga hutan ini. Salah satu yang paling terkenal adalah Mbah Raden, seorang pemimpin spiritual
yang dipercaya menguasai dimensi gaib di alas roban. Beberapa orang sakti yang mencoba menantangnya, konon, tidak pernah kembali dengan selamat. Di alas roban banyak cerita-cerita mistis yang dialami oleh para pengendara mobil maupun motor, dan beberapa kisah mistis di alas roban yang cukup viral diantaranya. Pada tahun 1996 tentang bus hantu. Malam itu seorang pengendara motor melewati kawasan alas roban saat perjalanan dari Tegal ke Surabaya. Saat itu pukul 12 malam, pengendara itu terpaksa melewati alas roban tanpa ada penerangan sama sekali. Bertepatan pula dengan hujan deras malam itu. Kejanggalan mulai terjadi saat kendaraan besar seperti bus mengikuti pengendara motor dari belakang. Bus tersebut bukannya mempercepat lajunya untuk menyalip, malah stabil dengan kecepatan di belakang motor pria itu. Merasa aneh, akhirnya pengendara motor memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Padahal, banyak orang melarang menengok ke belakang saat berada di alas roban, sebab hal buruk akan terjadi. Benar saja, saat pengendara motor tersebut menengok ke belakang, yang dia lihat adalah bus usang terlihat seperti bus tahun 70-an. Tidak hanya itu, kondisi bus pun terlihat sangat seram dengan penerangan yang tentunya samar-samar. Melihat hal tersebut, ia pun mempercepat laju motornya. Tapi, bus tersebut ternyata mengikuti. Bus tersebut selalu tepat berada di belakangnya. Sampai suatu saat, bus tersebut tancap gas dan menabrak pengendara motor. Tapi, bukannya kecelakaan yang terjadi, melainkan bus itu menembus tubuh pria tersebut dan setelah itu menghilang entah kemana. Ada juga kisah tentang sosok wanita berbaju putih yang sering muncul di tengah jalan. Seorang sopir truk pernah mengalami kejadian mengerikan saat melewati alas roban di malam hari. Dalam perjalanan, ia melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan, mengenakan gaun putih panjang yang kotor. Rambutnya terurai, menutupi wajahnya. Karena merasa iba, ia pun berhenti dan menawarkan tumpangan. Wanita itu naik dan duduk di bangku belakang. Awalnya, perjalanan terasa biasa saja. Tetapi setelah beberapa kilometer, sopir itu mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Udara di dalam truk tiba-tiba menjadi dingin, napasnya terasa berat, dan aroma anyir menyelimuti kabin. Dengan perasaan takut, ia mengintip ke kaca spion. Wanita itu masih ada di sana, tapi kali ini ia sedang menatap ke arahnya dengan senyum yang lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia biasa. Seketika, sopir itu menginjak rem dan menoleh ke belakang. Namun kursi belakang kosong. Tidak ada siapapun di sana. Salah satu legenda yang paling menyeramkan adalah kisah tentang kerajaan gaib yang tersembunyi di alas roban. Seorang pria yang tersesat di hutan ini mengaku pernah melihat gerbang menuju dunia lain. Ceritanya bermula saat pria itu memutuskan beristirahat di bahu jalan setelah merasa lelah dalam perjalanan. Namun, ketika ia turun dari mobil, ia melihat sebuah jalan setapak yang sepertinya tidak pernah ada sebelumnya. Jalan itu diterangi oleh cahaya temaram seperti obor, dan di ujungnya, ia melihat bangunan yang tampak seperti perkampungan kuno. Tanpa berpikir panjang, ia berjalan masuk ke dalamnya. Ia disambut oleh orang-orang yang mengenakan pakaian khas zaman dahulu. Semuanya tersenyum kepadanya, seolah-olah mereka sudah lama menantinya. Seorang pria tua dengan jubah hitam menghampirinya dan menawarkan segelas air. Tanpa curiga, pria itu pun meminumnya. Detik berikutnya kepalanya terasa berat, matanya mulai kabur. Ia mencoba untuk tetap sadar, tetapi semuanya menjadi gelap. Ketika ia terbangun, ia mendapati dirinya tergeletak di tengah hutan, jauh dari jalan raya. Tidak ada perkampungan,
Tidak ada cahaya obor, hanya pepohonan dan suara burung hantu yang bersahutan. Konon, orang-orang yang masuk ke kerajaan gaib Alas Roban tanpa izin tidak akan bisa kembali dengan mudah. Beruntung pria ini masih selamat. Tetapi, sejak saat itu, ia selalu merasa ada sesuatu yang mengawasinya, terutama di malam hari. Banyak pengendara, terutama sopir truk dan bus malam, yang mengalami kejadian ganjil saat melewati jalur ini. Ada yang mendengar suara langkah kaki di sekitar kendaraan mereka, padahal tidak ada siapa-siapa di luar. Ada pula yang melihat bayangan hitam besar melintas di tengah jalan sebelum kendaraan mereka tiba-tiba mogok. Seorang sopir bus pernah menceritakan pengalamannya yang tidak akan pernah ia lupakan. Suatu malam, ia mengangkut penumpang melewati Alas Roban. Semuanya tampak biasa saja, sampai ia menyadari sesuatu yang janggal. Ia mengamati para penumpangnya melalui kaca spion, dan yang membuat bulu kuduknya merinding adalah semua penumpang itu menundukkan kepala dengan posisi yang sama, tidak bergerak sama sekali. Lalu satu persatu, mereka mulai menoleh ke arahnya. Mitos dan kisah tentang Alas Roban memang tak pernah habis untuk diceritakan. Apakah semua ini hanyalah ilusi dari pikiran yang lelah, atau memang ada sesuatu yang bersemayam di hutan ini? Terlepas dari itu semua, jika kalian harus melewati Alas Roban, ingatlah untuk selalu berdoa dan tidak berhenti di sembarang tempat, karena siapa tahu ada yang sedang memperhatikan kalian dari dalam kegelapan.